Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya di Tukang Kacamata. Baik, di video kali ini saya mau membuat kacamata ya teman-teman. Jadi kacamata minus ini adalah kacamata pesanan dari salah satu subscriber yang ada di YouTube ya teman-teman. Jadi ceritanya waktu itu malam-malam pas saya mau tutup optik, tiba-tiba ada yang ngechat di WA saya ya teman-teman. Mau tahu seperti apa chat WA-nya? Oke, ini dia. Oke, dan ternyata yang ngechat saya malam itu bernama Mas Dani ya teman-teman. Jadi inti dari chat-chatan saya sama Mas Dani itu adalah Mas Dani ingin memesan kacamata yang untuk istrinya, yaitu kacamata minus 0,50 dengan model frame bulat berbentuk besi dengan lensa blue chromic ya teman-teman. Lalu saya bertanya juga, untuk lokasi Mas Dani sendiri ternyata berada di Bangka Belitung ya teman-teman. Oke, jadi setelah melakukan beberapa dialog dan negosiasi, akhirnya Mas Dani memutuskan untuk memilih satu buah frame yang paling cocok untuk sang istri tercinta. Mau tahu seperti apa bentuk framenya teman-teman? Ini dia, let's go! Baik, di sini udah aku siapin ya teman-teman, frame dan juga lensa blue chromicnya yang minus 0,50 ya. Jadi pertama kita akan buka dulu untuk framenya ya teman-teman. Ini kita buka dulu framenya, pesanan dari Mas Andi yang untuk istri. Nah ini dia modelnya teman-teman. Framenya itu berbentuk bulat besi warna gold. Tapi kalau dilihat secara nyata itu sebenarnya ini warnanya rose gold ya teman-teman. Nih framenya bagus banget ya. Ini cocok banget nih bagi kalian anak-anak muda, ibu-ibu yang pengen fashion juga nih, cocok banget buat sekalian. Kemudian di gagangnya ini udah ada warna pink ya teman-teman. Ini fungsinya untuk pemanis. Jadi kalau kalian ingin terlihat lebih manis lagi, pakai frame ini ya. Anjay, promosi. Framenya juga ringan juga ya teman-teman, digenjat-genjat gini aman. Terus untuk di gagangnya sini ini bisa ditekuk ya. Jadi fungsinya itu kalau kalian lagi jalan atau lagi olahraga, itu kalau kita tekuk gini, pas kalian lagi jalan tuh kacamata nggak jatuh atau nggak bisa dibilang tuh kacamata tuh suka turun gitu loh teman-teman. Nih bagus banget. Oke, mantep. Harganya pun tidak terlalu mahal ya teman-teman. Oke, kita singkirin dulu. Anjay. Sekarang kita beralih ke lensanya ya teman-teman. Nah ini dia lensanya teman-teman. Lensa blue chromic minus 0,50 kanan dan kiri ya teman-teman. Oke, ini dia lensanya ya. Minus 0,50 ya. S itu namanya Sperris. Ini yang sebelah kiri 0,50 kanan dan kiri. Lensa blue chromic. Oke. Lalu aku mau melihat ketebalan lensa minus 0,50 dulu sebelum dipotong ya teman-teman. Nih jadi seperti ini modelnya. Lensanya ini menggunakan emi clothing berwarna hijau ya. Nih ketipisan lensanya 1,56, jadi masih tipis ya. Kalau 0, itu masih tipis banget kok. Cocok banget kalau frame besi itu kan paling tipis. Kalau pakai lensa 0, itu masih kelihatan bagus. Nah ini sebelah kiri teman-teman. Nah ini dia lensanya. Ini bisa berubah warna kalau kena matahari, lalu juga melindungi dari paparan sinar radiasi komputer. Oke, ini dia yang sebelah kiri juga sama, minusnya 0,50 ya. Untuk ketebalan masih kategorinya cakep sih. Warnanya juga MC hijau clothing, bening. Oke. Nih kita siapin di sini. Lalu kita akan ambil tadi framenya yang ada di sana tadi. Nah, sudah kita kumpulkan, baru kita bawa ke lab untuk aku potong ya teman-teman. Let's go. Oke, jadi tahap awal aku mau mentitik fokus lensa dulu ya teman-teman. Jadi fungsinya ini untuk mengetahui apakah betul ini minus lensa 0,50 ya. Oke, di sana tadi tertera di layar minus 0,50 ya teman-teman. Kemudian aku fokusin dan aku titik ya tengahnya. Nah kayak gini teman-teman. Sudah itu aku buka kuncinya, aku taruh di sini. Dan kita ganti yang sebelah kiri ya teman-teman. Nih aku bersihin dulu layarnya. Lalu yang sebelah kiri juga sama, aku mau titik fokus lagi ya teman-teman. Kita lihat.
0,50 ya teman-teman. Oke, sekarang aku kunci. Kemudian aku lurusin panahnya itu biar di tengah. Nah, oke, udah fokus. Lalu aku kasih tanda ya di titik ya teman-teman. Oke, sudah kanan dan kiri udah selesai. Kita taruh di sini. Lalu aku mau perjelas titiknya tadi pakai spidol ya teman-teman. Ini titik kanan, ini yang sebelah kiri. Oke, jadi di sini aku kasih tanda nih R kanan dan ini L untuk yang sebelah kiri. Oke. Nah, ini tahap berikutnya ya teman-teman. Ini namanya tahap titik PD mata ya. Jadi titik PD mata itu kalau rata-rata orang Indonesia, apalagi itu cewek, itu PD-nya tuh 60 teman-teman. 30 ke kanan dan 30 ke kiri ya. Mau tahu seperti apa titiknya? Nih, seperti ini ya teman-teman. Ini aku titik ya, 30. Nah, 30 dan ini 30 yang kiri. Oke, setelah aku titik. Nah, kayak gini ya hasilnya teman-teman. Fungsinya apa sih titik nanti? Nah, oke, nanti kita akan jelasin ya. Nah, lalu aku lepas lensanya yang dari frame itu. Mau aku kasih lubang di bagian sini ya teman-teman, supaya nanti pas masuk di mesin bisa bentuk bingkai yang sama. Oke, ini aku pertama aku mau lubangin dulu ya teman-teman pakai mesin ini, mesin bor. Oke, itu kayaknya udah ada lubangnya ya teman-teman. Nih, seperti ini ya teman-teman ya. Udah ada lubangnya. Jadi kita akan nanti proses ke mesin. Nah, ini fungsinya titik tadi ya teman-teman. Jadi lensa yang tadi kita lenso itu ada titiknya di tengah ya. Lah, ini titik PD yang sebelah kanan. Nah, kita pasin gini teman-teman, supaya pas di fokus mata pengguna. Kalau udah pas, nanti kita taruh pakai mesin ini. Apa itu kayak penjepitnya ya. Oke, ini salah nih, aku taruh belakangnya ya teman-teman. Nah, nanti kita kasih ini namanya adalah kop. Nah, supaya nanti pas masuk di mesin tuh tidak kemana-mana. Nah, seperti ini ya. Kita akan proses pemotongan ya. Di sini diperagakan oleh teman saya bernama Imam. Di sini Imam memasukkan lensa yang sebelah kanan ke dalam mesin potong ya teman-teman. Oke, kita nyalain mesinnya. Lalu mesin akan otomatis memotong lensa yang tadi kita titik. Nah, kayak gini. Oke. Nah, ini udah mulai terpotong ya teman-teman. Jadi potongannya tadi itu akan membentuk bingkai yang sama seperti yang kita lubangin tadi ya teman-teman. Oke, ini kita skip ya, biar lebih cepat hasilnya. Nah, kita tunggu sampai mesinnya tiba-tiba mati dengan sendiri ya. Baru nanti kita angkat lensanya. Ini masih dalam proses pemotongan. Emang pemotongan agak sedikit lama, itu sekitaran 15 menit ya teman-teman untuk setengah lensa. Oke, sudah mati ya mesinnya teman-teman. Lalu ini aku angkat. Ini oke, aku longgarin dulu supaya lensa yang tadi kita cepit itu bisa kita ambil ya. Nah, kayak gini teman-teman. Oke ya, ini udah kepotong yang sebelah kanan. Bentuknya bulat ya, seperti bingkai yang kita lubangin. Nah, sekarang kita tahap yang sebelah kiri. Nah, ini sebelah kiri teman-teman. Sebelah kiri juga sama, tapi bedanya untuk bingkai yang kita lubangin kita harus balik ya. Jadi kita balik seperti ini, supaya hasilnya nanti membentuk lensa itu potongan sebelah kiri. Nah, gitu. Kita pasin dulu titiknya. Sudah kita rasa pas, baru kita kop pakai ini, pengunci ya namanya ya teman-teman, atau bisa dibilang tuh di sini kop ya. Oke, ini udah nempel ya. Oke, kita akan potong yang sebelah kirinya teman-teman. Nah, ini tahap pemotongan yang sebelah kiri. Nah, ini sini juga dibalik ya teman-teman, jangan lupa untuk membentuk bingkai yang sebelah kiri. Oke, kita masukin yang sebelah kirinya. Lalu akan kita potong selama 15 menitan ya teman-teman. Nih, kita potong pakai mesin auto motong ini. Oke, ini tadi sudah sekitaran 10 menit ya teman-teman. Tinggal kita tunggu sampai mesinnya mati dengan sendirinya ya, atau dalam artian tuh sudah selesai. Oke, sudah mati ya mesinnya teman-teman. Kita angkat. Kemudian aku seperti biasa, aku tarik di sininya, yang sebelah sana tadi kita longgarin biar bisa diambil. Oke, udah diambil ya teman-teman. Sebelah kiri udah kepotong.
kita taruh di sini. Mantap jiwa. Oke. Nah, saatnya kita proses pemolesan ya teman-teman. Proses pemolesan ini adalah proses untuk mengepaskan apa ya, biasanya tuh kalau aku bilang tuh proses untuk menstabilkan lensa. Anjay, apa sih ya, lupa. Pokoknya ini fungsinya hanya untuk supaya lensa itu ngepas di frame ya teman-teman. Jadi waktu kita potong tadi tuh lensa tuh masih bener-bener belum pas banget. Kemudian sama teman saya ini dipasin di frame supaya tuh hasilnya lebih maksimal. Oke, itu sebelah kanan sudah terpasang ya. Ini ganti yang sebelah kiri ya teman-teman. Oke, kita potong ya di sini. Jadi sehabis kita potong, kita poles lagi biar hasilnya tuh maksimal teman-teman. Jadi molesnya pun juga perlu hati-hati juga, nggak boleh terburu-buru. Jadi sambil santai gitu ya teman-teman. Nih kita pas-pasin ya di bingkainya kayak gini. Kalau belum pas kita potong lagi. Jadi kita jangan sampai bikin lensa itu ngepres banget dan ketat banget di frame. Efeknya apa? Nanti kacamata itu jadi suka pecah sendiri. Oke nih udah jadi ya teman-teman. Saatnya kita cuci ya teman-teman. Oke, sehabis kita cuci kacamatanya tadi sudah jadi ya teman-teman. Di sini kacamatanya yang tadi kita bikin udah jadi. Nah ini adalah pembersih lensanya. Ini bonus ya nanti untuk Mas Dani, supaya nanti buat bersihin lensanya biar maksimal. Kita buka. Asik, sudah jadi ya teman-teman. Ini lensa Blue Chromic minus 0,50 dengan frame besi warna rose gold berbentuk bulat ya teman-teman. Hasilnya pun maksimal ya. Tuh mantap. Oke, seperti ini. Mantap jiwa. Tipis ya teman-teman. Tidak ada ketebalan lensa yang serasa tebel banget tuh, tidak ada ya teman-teman. Oke, tahap berikutnya nanti kita akan coba tester pakai lensa transisi ya, atau kita tester fotokromik. Jadi biar tahu apakah lensa ini bisa berubah hitam kena matahari. Nah, di sini udah ada tester fotokromiknya ya teman-teman. Ini di sini aku pakai alat tester fotokromik yang berbentuk nail, yaitu biasanya untuk pengering kuku ya teman-teman. Biasanya kalau cewek-cewek itu suka ngeringin kuku nih di sini. Tapi fungsinya juga untuk tes fotokromik di lensa itu juga bisa juga teman-teman. Nah, ini aku masukin ke dalam. Kemudian aku kasih waktu 30 detik ya teman-teman. Nih kayak gini. Jadi sinar di sini tuh sinar LED. Biasanya tuh yang kita aplikasikan biasanya kan matahari, karena berhubung matahari lagi mendung, kita pakai ini aja biar lebih simpel. Oke, di sini kita tunggu selama 30 detik, nanti hasilnya akan kita lihat bersama-sama. Oke, bentar lagi nih mau selesai ya teman-teman. Oke, lampu sudah mati, kita ambil dan ternyata hasilnya teman-teman hitam ya. Ini gelap banget ya, paling cocok banget nih kacamata kalau kita pakai pas lagi siang hari. Tambah lagi orang yang punya mata itu sensitif banget terhadap cahaya teman-teman. Nah seperti ini hasilnya teman-teman ya. Tuh ini aku lihatin di gedung, di dalam mall itu kan di dalam ya. Tuh dilihat orang itu terasa gelap, tapi kalau kita pakai itu terang teman-teman. Itulah spesialnya lensa Blue Chromic teman-teman. Jadi punya elemen-elemen tersendiri, anjay. Oke, kedua kita akan tester untuk radiasi komputernya ya teman-teman. Nah di sini udah ada sinar laser biru ya, atau biasa kita sebut tuh namanya sinar blue cut ya. Nah kita center ya teman-teman. Oke ya, di situ senternya itu lewat di tengah lensa, tapi nggak nembus ke bawah. Nah ditambah lagi bekas yang dilewatin center itu akan berubah warna menjadi warna hitam, karena center ini tuh visual reality-nya itu sangat panas ya teman-teman. Nih kita akan gambar di sini. Nah itu kan warna biru di luar, tapi setelah lewatin di dalam itu warna birunya tuh jadi ngilang. Ini yang dinamakan sinar biru untuk Blue Chromic-nya teman-teman, atau enggak bisa untuk radiasi komputernya. Tuh sinar biru kan silau banget nih, tapi kalau kita kasih lensa di depannya jadi lebih ngeredup ya teman-teman. Tuh, nah kayak gini. Fungsinya apa lensa Blue Chromic itu? Jadi fungsi lensa Blue Chromic itu untuk mencegah menambahnya minus lagi ya teman-teman. Kayak contoh sekarang minus 0,50. Kalau kita pakai lensa yang standar, ya kita pasti akan minus naik lagi dari 0,75 entah itu 1 kayak gitu teman-teman. Tapi kalau kita pakai lensa yang blue lens atau Blue Chromic, insya Allah ya lensanya tetap di minus 0,50 atau enggak bisa diturunin lagi.
Oke, di sini kacamatanya sudah jadi, siap kita antar ke Bangka Belitung. Terima kasih banyak, sama-sama.